Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami dapat melewati semuanya karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan tunduk taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara yang dikasih Tuhan, Menkominfo Republik Indonesia telah memblokir sekitar 1.200.000 lebih situs judi online, termasuk berbagai iklannya di media sosial. Masalah judi saat ini telah menjadi masalah nasional karena telah memakan korban begitu banyak. Masih banyak orang yang ingin coba-coba peruntungan melalui judi online. Padahal hal itu akan membuat ketagihan dan akan membawa kehancuran. Orang yang berjudi, kalau menang biasanya akan ketagihan. Sebaliknya kalau kalah, akan menjadi penasaran. Akibatnya, terikat judi secara terus-menerus, dan ujungnya akan kehabisan segalanya. Dalam Lukas 16 ayat 9 ini tertulis, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan ini, bendahara itu menggunakan posisinya untuk memastikan masa depannya setelah ia dipecat dengan cara mengurangi hutang para penghutang tuannya. Sehingga dengan cara demikian, orang-orang yang berhutang itu akan berterima kasih kepada bendahara ini, dan ia akan mendapatkan balasan yang baik dari orang-orang yang berhutang itu. Mamon dalam ayat ini, saudara, merujuk pada kekayaan atau harta, materi. Dan Tuhan Yesus menyebutnya tidak jujur, karena seringkali kekayaan atau harta digunakan dengan cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak adil. Tapi Tuhan Yesus menekankan bahwa sekalipun harta duniawi memiliki potensi untuk disalahgunakan, tapi kita dapat menggunakannya untuk tujuan yang baik. Harta yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan, hendaknya dipakai untuk hal-hal yang baik, yang berguna, bermanfaat, dan menolong sesama. Dengan memakai harta kita dengan cara yang bijaksana, mempersembahkannya untuk melayani Tuhan dan sesama, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Kalau kita memakai kekayaan, harta, uang yang ada pada kita untuk memberkati orang lain, untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, maka itu adalah investasi yang memiliki nilai kekal. Kita semua cenderung ingin berinvestasi di dunia ini untuk melipat gandakan keuangan kita. Hal semacam itu tidak salah selama kita melakukannya sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, dan selama kita juga senantiasa berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini berbicara bahwa setiap kita perlu memakai apa yang ada pada kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan buat kita, bagaimana cara kita menggunakan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita memakainya untuk tujuan yang mulia,
dan kekal. Mari jangan salah gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Harta kekayaan adalah kepercayaan Tuhan untuk kita kelola dan untuk kita gunakan dengan hikmat Tuhan. Mari minta Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memiliki hati yang bijaksana dalam menggunakan kekayaan, harta, uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk mengelola keuangan dengan baik, mengelola keuangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, agar kami mengingat dan menggunakan apa yang Tuhan percayakan pada kami, harta kekayaan yang ada dengan bijaksana, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, dan untuk mengerjakan tujuan yang mulia, yang seturut dengan rencana Tuhan selama kami ada di bumi ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadari bahwa apa yang ada pada kami dapat memiliki nilai kekal atau hanya nilai sementara. Itu semua tergantung dari sikap kami. Bagaimana kami mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terus tambahkan hikmat pengertian bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lindungi kami dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, diberikan jalan keluar. Ada terobosan, ada mujizat yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami mujizat Tuhan, kami alami pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.